warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang CPT atau di area CPT ini teman-teman ya, atau Continuous Variable Transmission. Nah teman-teman ya, di dalam CPT ini ada dua kelompok penting ya, seperti teman-teman lihat ini ya. Untuk teman-teman pemula, mari kita sama-sama belajar ya. Nah di bagian depan adalah primary shift atau puli depan. Nah di belakang adalah secondary shift atau puli belakang. Nah di dalam kedua puli ini ada part-part yang fungsinya atau tugasnya berbeda-beda. Nah ini mempunyai masa berlaku atau masa pemakaian seperti itu teman-teman. Jika dipakai terus-menerus akan mengalami keausan. Nah di sini teman-teman ya, saya akan jelaskan satu persatu ciri-ciri partnya apa saja ya, ciri-ciri yang rusak seperti apa. Tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman bisa berlangganan channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan loncengnya, teng gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya buka dulu ya kedua puli ini dengan cara kita gunakan ini ya. Kalau kita belum punya impact, kita gunakan ini ya teman-teman ya. Di rumah harus punya kunci CPT kayak gini ya. Kalau enggak ini ganjal pakai baut bagian depan sini ya. Kalau ini harus pakai tahanan CPT kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan seperti ini untuk menahan ini ya teman-teman. Putar ke arah depan ya. Oke. Oh, ngebekel. Oke, ini ya. Nah, gunakan kunci yang depan dua-dua ya teman-teman ya. Kalau nggak punya kunci shock, kunci apa namanya, ring juga bisa teman-teman. Oke teman-teman, putar ke arah depan kayak gini ya, butuh tenaga ya teman-teman. Ini bisa disambung ya. Itu ya. Kita buka ya. Nah itu ya teman-teman ya, kita lepaskan ya. Oke teman-teman, yang pemula ingat ini baut ya, seperti ini. Terus ada ring ya. Nah caranya biar teman-teman nggak ini saya ada dua ring ya, ada biasa cuma satu ya. Kita pisahkan ya kayak gini, di depan taruh di depan kayak gini ya. Terus ini engkolnya, nah lepaskan juga. Oke, terus kita lepas juga ini. Nah di sini ya bagian depan ya, saya jelaskan ya. Nah ini adalah puli, kipas puli biasanya teman-teman ya. Ini juga mengalami masa pemakaian atau keausan. Nah ciri-cirinya bagaimana teman-teman? Kalau dia sudah aus, permukaan ini sudah tidak rata lagi teman-teman ya. Di sini ya sudah mengalami tergerus, sudah penggerusan ya. Kita lihat seperti ini. Nah ini masih bagus ya teman-teman ya. Pergerusan ini diakibatkan oleh gesekan dari tubel ini teman-teman ya. Nah kita lanjut buka yang kedua. Sini ada ring ya teman-teman ya. Kita pisahkan lagi. Terus kita lepas dulu karetnya. Nah ini kita buka puli depan full ya. Nah inilah puli depan ya. Cara kita ngeceknya teman-teman ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya buka dulu. Nah oke teman-teman, cara kita ngecek ya, kita lepaskan ini ya teman-teman ya. Nah oke, ini isinya teman-teman ya. Cara kita ngecek, pertama kita cek ini spacer ini ya. Ini kan bertugas, bentar ya, bertugas ini keluar masuk, ini maju mundur kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini harus kita kasih grease atau gemuk atau template ya. Karena ini lama-lama gesekan ini bisa haus. Caranya kita cek, kita goyangkan. Kalau ini oblaknya sudah parah, udah goyang udah parah, nah ini berarti rumah ruler atau puli depannya ini harus diganti, ataupun ini yang kalah ya teman-teman. Biasanya ini yang jarang yang kalah, yang di sininya yang kalah teman-teman ya. Makanya kita harus perawatannya yaitu dengan cara dikasih grease atau gemuk ya. Rawatlah bagian CPT ini per 6 bulan sekali ya teman-teman ya, biar enak. Atau di bawah itu juga nggak apa-apa kalau kita jalan terus per 3 bulan kita cek. Tapi kalau teman-teman misalnya wah terlalu cepat 3 bulan ya per 6 bulan, terlalu cepat per 6 bulan 1 tahun sekali ya teman-teman, batas maksimal ya. Kalau enggak ini mengalami kehausan, jadi kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, nah di dalam rumah ruler ya, ini ada rulernya teman-teman. Nah ini ruler ya. Oke, ciri-ciri ruler yang sudah rusak apa bang? Oke, ciri-ciri ruler yang rusak dia biasanya sudah tergerus kayak gini, sudah nggak bulat lagi. Ini kan bulat nih. Oke, nah ini kan bulat. Nah kalau dia sudah rusak biasanya sudah haus, ini tergerus, udah petak kayaknya gini. Di salah satu sisi permukaannya sudah
petak. Nah itu ciri-ciri yang sudah aus. Nah ini kebetulan ruler yang racing ya teman-teman, merek TDR. Nah ini masih bagus ya teman-teman ya, belum petak ya, masih bisa dipakai. Nah terus kita cek ke sini. Nah ini tutup ruler ya, tutup rumah ruler. Nah ini karet kecil ini juga harus kita perhatikan teman-teman ya. Kalau ini sudah oblak, nah terlalu misalnya oblaknya parah, nah ini harus kita ganti karetnya. Banyak yang jualin ya partnya ya teman-teman ya, seluruh part sini banyak yang jual maksudnya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau seandainya kita mau mengganti untuk teman-teman pemula ya. Nah ini pengaruhnya besar ya. Kalau ini oblaknya parah, dia menimbulkan suara ketok kayak gitu ya. Jadi ini harus kita kontrol. Terus di sini kita lihat gerusannya sudah parah atau enggak ya. Di sininya kasar atau enggak. Kalau di sininya kasar, kita haluskan pakai amplas ya, atau gerinda sedikit ya. Intinya jangan terlalu parah, terlalu kasar bisa merusak ini rulernya. Karena sistem kerja ruler ini kan naik. Ketika kita tarik gas ini kan naik, seng gitu ya, seng. Nah inilah menimbulkan gesekan. Teman-teman bisa lihat ini kan ada gesekan, oke ya. Nah terus di rumah rulernya yang perlu kita perhatikan ya, ini udah kering, kita harus ganti nanti. Kalau seandainya ini kita kering, kita ganti grease atau gemuk atau template lah ya. Nah di sini kita perhatikan juga, ini kalau gerusannya sudah terlalu parah, sudah peyang, ini rumah rulernya harus diganti. Terus sudut kemiringannya ya, nah kalau sudah banyak celah berarti sudah tergerus, sudah bersiring, di sini harus kita ganti ya teman-teman ya. Kalau ini masih bagus ya, ini ciri-ciri partnya masih bagus, dia permukaannya masih rata. Oke teman-teman ya, ini banyak juga biasanya diganti dengan yang racing ya, puli racing dengan sudut kemiringan yang lebih tajam, tujuannya agar pambelnya cepat naik. Oke, nah teman-teman ya, oke untuk bagian depan. Nah terus di bagian depan kita cek juga ini asnya geol atau enggak ya. Kalau ini enggak geol berarti masih aman ya. Terus di sini kita perhatikan ya teman-teman, lihat di sini ya. Di sini kan ada seal askruk depan ya. Teman-teman perhatikan, kalau di sini ada kebocoran biasanya netes sampai ke sini bro ya. Nah sini ya cuy ya, sampai sini bisa keluar sampai dari hingga ke sini ya, ke hingga ke sini. Nah biasanya kalau lubang ini keluar oli. Nah itu biasanya ada kebocoran dari seal ini ya, seal askruk depan. Ini kita kalau nggak bocor, ini belum bocor ya. Kalau udah bocor kita buka aja SP ini, kita ganti ya teman-teman ya. Ini bahaya, bisa mengurangi oli di dalam mesin ya teman-teman ya. Ini harus kita kontrol. Terus puli depan kita kontrol juga, kecuali kipas puli, rumah ruler dan rulernya dan spacernya ini kita kontrol juga ini. Oke teman-teman, nah lanjut ke puli belakang. Oke teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sekarang giliran secondary shift atau puli belakang ya. Ini kalau keras teman-teman, ini pakai kita gunakan kunci sok 19 ya. Kalau keras bukanya kita kasih sambungan gas sok kayak gini ya, biar kuat ya. Butuh tenaga teman-teman. Nah buka ya, dah udah aku buka sekali ini udah enak teman-teman ya. Oke kita bahas masalah tentang secondary shift atau puli belakang ya teman-teman. Nah ini biar teman-teman nggak lupa ya juga ya teman-teman pemula. Nah ini ada ring, kita pisahkan aja kayak gini ya, baut ring. Terus ini kita buka, nah ini prodo ganda ya. Nah di prodo ganda ini kita cek juga teman-teman ya. Kalau ini sudah tipis, biasa ini kan sistem kerjanya ketika ini pambel ini narik, nah yang pambel ini kan mengecil, yang ini ya mengecil, jadi yang depan membesar. Sistem kerjanya seperti itu ya. Jadi ini kedorong, jadi kampas ganda ini ngembang sehingga mekar ke sini ya, menekan ini sehingga putarannya dialirkan ke roda belakang dari kompas ganda ininya. Jadi ini harus kita cek ya teman-teman ya. Kalau memang sudah kehausan, sudah terlalu tipis, ini harus kita ganti ya. Ini kayaknya masih bagus ya. Coba kita cek ke prodo gandanya teman-teman ya. Ini kita buka ya. Nah inilah secondary shift atau puli belakang. Nah kita juga cek as pulinya ya. As pulinya kalau udah geol parah, ini belum terlalu parah ya. Ini geol sedikit-sedikit ini nggak apa-apa, memang agak geol, tapi jangan parah ya. Kalau geolnya parah kita putar. Nah ini masih lurus ya. Kalau geolnya udah keok, nah itu asnya peyang atau lahar di sini. Lahar di sini harus kita ganti ya teman-teman ya. Nah, oke, kita cek dulu pambelnya. Bang, pambel yang sudah rusak atau sudah harus diganti seperti apa? Kita balik caranya teman-teman ya. Kita putar kayak gini. Nah kita lihat, kita lihat kayak gini. Nah kalau udah retak-retak kayak gini ya, nah ini harus diganti sih teman-teman ya. Harus kita
kita ganti, tukar yang baru ya. Kalau udah retak-retak kayak gini ya, takutnya nanti kita lalai ganti ya, putus di jalan. Nah apabila ini putus di jalan, nah Pak, kita takutkan imbasnya ke part yang lain teman-teman ya. Andainya ini putus di jalan, takutnya bisa merusak part yang lain antara puli depan atau puli belakang, bisa menyebabkan ini aspuli geol ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya kita harus kontrol terus di area CVT ini untuk labelnya, untuk roda gandanya, rulernya ya, seperti itu teman-teman ya. Nah terus di sini ada apa aja? Nah ini puli belakang ya, ini ada roda ganda ya, kita buka juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita buka ini, diketok sedikit nggak apa-apa kalau daerah sini teman-teman ya. Jadi ini bisa nanti lantingannya teman-teman, karena pernya ada per di bawah dalam sini ya, per CVT ya. Ini hati-hati, takutnya nanti kayak pegasnya ya. Ini kita tahan ya teman-teman ya. Oke, nah ini juga biar nggak lupa, ini ada baut besar gini, kita pisahkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah ini propagandanya teman-teman ya. Terus bagaimana bang ciri-ciri sudah mau rusak, yang harus diganti? Ini sudah terlalu tipis ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah bisa diganti ya, tapi karena pemiliknya belum mau ganti, masih bisa dipakai ya untuk beberapa bulan ya. Ini biasanya juga diganti dengan yang racing ya teman-teman ya. Nah terus kita harus perhatikan pernya, ini ada 3 per ini ya teman-teman ya. Nih, jadi per sentrifugal ini ya, kalau kita mau ganti harus sama ya. Kalau ganti satu harus ganti ketiga-tiganya, jangan hanya ganti satu. Misalnya yang ini diganti satu, ini diganti yang duanya enggak, jadi takut menimbulkan geledek, jadi ngembangnya enggak rata. Paham ya teman-teman ya. Oke sekarang kita lanjut ke, nah ini pernya. Nah ini pernya kita lihat kekenyalannya, biasanya jarang sih. Kalau udah bertahun-tahun biasanya ini udah agak lembek pernya. Biasanya juga teman-teman menggunakan per yang racing ya, 1500 rpm sampai 2000 rpm atau lebih, 2500 lah ya. Ini saya gunakan ini masih yang pemilik ini masih standar ya, masih ori ini ya. Terus maaf teman-teman, nah ini ini kita cek juga, jadi kita bersihkan juga ya teman-teman ya. Nah ini kita angkat ya. Oke, nah sistem kerjanya kan ini ngembang ya, jadi mekar nutup ya. Kalau ini mekar ya, pulinya ininya pambelnya kan ke bawah nih, turun. Nah yang depan, puli depan naik ya, jadi gesekan di sini lah menimbulkan keausan ya teman-teman ya. Jadi ini tidak 180 derajat sih mutarnya teman, kayak gitu ya. Nah, paham ya. Nah oke, nah di sini kita buka juga ya. Nah ini kita cabut bisa ya, kita cek di sini ya. Nah oke, kita cek. Nah kalau ini masih banyak gerisnya atau gemuk atau tempeknya, ini masih bagus ya, berarti kalau ini kering harus kita kasih grease. Itu cara pengecekannya teman-teman ya. Terus oli-oliin ini, grease-nya ini yang lumer kayak gini, kita lap ya. Kita pasang lagi yuk. Nah, oke teman-teman ya, itulah ya cara pengecekan dari bagian CVT atau continuous variable transmission. Jadi memang harus kita perhatikan ya, part-partnya mengalami keausan, jadi kita harus rutin mengecek ini ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak kita ganti, jadi performa motor kita akan menurun ya teman-teman. Jadi partnya yang sudah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya, mengenai sistemnya. Nah cara kerjanya bagaimana bang? Cara kerjanya ini kan sederhana sih sebenarnya. Jadi puli depan mengalirkan tenaga ke puli belakang untuk memutar, mulai dari rumah ruler ya. Ketika motor kita tarik gas, ini ruler akan naik set kayak gini ya. Oke, kayak gini. Ruler kalau motor gas tidak digas dia diam, di sini kalau motor digas dia naik set. Nah, jadi gesekan inilah ya, naik ke sini. Jadi gesekan inilah menimbulkan keausan pada saat ruler bergesekan dengan rumah ruler. Jadi gesekan ini, sentrifugal ini menimbulkan keausan. Nah itu ya. Terus ini pusulannya maju mundur ya, ini keluar masuk kayak gini. Nah jadi ini juga harus kita kasih grease atau gemuk ya, karena sistemnya kerjanya kayak gini ya. Dia ngembang ngepis kayak itu ya, mekar
bergantian dengan yang belakang ya teman-teman ya, paham ya. Ketika ini ngembang, yang ini ngempis ya. Ketika yang ini ngempis, yang ini mekar, ya itu ya teman-teman ya. Jadi itulah ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga ini ada manfaatnya teman-teman ya. Rutinlah mengecek bagian area CVT ini teman-teman ya, agar akselerasi atau performa motor kita selalu terjaga. Nah, oke teman-teman, tetap dukung channel ini ya, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.